Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Kamis 27 November 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nubuat-nubuat tentang akhir zaman amat tidak jelas. Dua hal yang pasti, Yesus Putra Manusia adalah penguasa masa depan, dan segala sesuatu akan terpenuhi pada saat kedatangannya. Seluruh sejarah dan juga hidup kita berjalan menuju masa depan itu, dan kita mempunyai tugas tertentu. Siapapun dapat bekerja sama agar segalanya berjalan baik. Yerusalem akan diinjak-injak oleh para bangsa asing sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, sumber cahaya cemerlang dalam penderitaan dan kegelapan, Engkau mengendaki memancarkan cahaya dan memberikan hiburan lewat Yesus Putra Manusia. Kami mohon, semoga kami selalu terbuka untuk menerima sabdanya, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur memiliki anugerah iman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di dalam hati kita, supaya kita berpegang teguh, memiliki keyakinan dan hanya bergantung kepada Tuhan. Iman itu akan membawa kita untuk mampu menghadapi persoalan di dalam kehidupan, peperangan, kehancuran, malapetaka, bencana, banjir dan longsor, serta gunung-gunung yang meletupkan api dan lahar.
serta gedung-gedung yang akan runtuh. Kita tidak tahu pasti kapan itu akan terjadi dan bagaimana terjadinya. Yesus mengingatkan kita semua supaya kita tetap tenang dan setia dalam setiap aktivitas dan pekerjaan. Sekaligus, gereja mengajak kita untuk menantikan kedatangan hari Tuhan. Maka apa yang perlu? Kita tetap berharap. Maka apa yang perlu? Kita melakukan pertobatan. Maka apa yang perlu dalam batin kita? Yaitu terus-menerus kita memperbarui diri, sehingga kedatangan anak manusia kita sudah siap menyambutnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga penebusan ini semakin dipercepat. Robohkanlah dinding kesombongan kami, suramkanlah kekuasaan penindasan, redahkanlah gelombang kebencian, dan berkenanlah mendampingi kami sebagai perisai cinta dan belas kasih, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.